Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Bu, gimana niatnya kalau sedekah subuh? Oke, lebih tepatnya doanya sih, karena kalau niatnya tetap untuk Allah kan. Jadi sedekah subuh itu sebelum aku jawab adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh nih. Ya dimasukkan aja ke kotak amal atau dimasukkan dulu, dikumpul dulu di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Nah nanti sekali sebulan atau sekali seminggu tuh kita serahkan ke yang berhak menerimanya. Entah ke kakak kita, adik kita ya, traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih fakir miskin. Nah sebelum kita menyerahkannya itu kita doa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Nah itulah doa sedekah subuh yang sangat dianjurkan kita membacanya sebelum kita sedekah. Sebenarnya nggak hanya sedekah subuh sih, termasuk sedekah yang lain juga, lebihin tiket parkir, lalu kita kelebihan uang, ya kita doa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku ya. Nah itu doanya, semoga teman-teman sehat selalu di sana. Pokoknya setiap ingin berbuat baik doa aja ya. Rabbana taqabbal minni. Semoga bermanfaat. Nah oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, gimana kalau sholat duhanya itu jam 6 pagi? Karena saya mau berangkat di tempat kerja dan di tempat kerja itu susah buat sholat. Oke. Teman-teman, jadwal sholat duha di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di tempatku di Sumatera ini gitu ya, jangankan sholat duha, kadang-kadang syuruq aja belum. Jadi belum bisa nih jam 6 pagi di wilayahku. Nah makanya kalau untuk jam, teman-teman coba cek jadwal sholat duha di wilayah masing-masing ya. Sebenarnya kalau kita kerjanya jam 8, 7.30 udah bisa sholat duha. Tapi untuk beberapa wilayah jam 6 pagi itu belum bisa. Nah maybe di timur kali ya. Mungkin ada yang boleh tulis di kolom komen nih. Kalau yang kayak di Bali itu jam 6 itu udah bisa nggak sih untuk sholat duha? Karena sholat duha itu tergantung jadwal waktu subuhnya. Ya ada sebagian yang sudah, ada sebagian belum. Kalau di tempat Mbak belum lagi masuk waktu duha di jam 6 itu nggak bisa. Ya tapi kalau di tempat Mbak ternyata Mbak tinggal di mana, lalu kemudian Mbak melakukan sholat duha di jam 6 itu mungkin bisa. Mungkin teman-teman ada yang bisa tulis di kolom komen jadwal waktu duha di daerah masing-masing kali ya. Semoga bermanfaat ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Aku kalau sholat sendiri nggak pakai kunut, tapi kalau sama imam pakai kunut. Oke, berarti Mbak ikut madhab Hanafi, yaitu tidak kunut saat sendiri. Hanya saja ketika kita berimam, ketika imamnya kunut adalah benar kita kunut. Ketika imamnya tidak kunut adalah benar kita tidak kunut. Saat sendiri kita bebas memilih yang mana. Mau kunut boleh, nggak kunut juga nggak apa-apa. Kalau kunut berarti ikut madhab Syafi'i dalam hal kunut, dan kalau tidak kunut berarti ikut madhab Hanafi dalam hal kunut. Sekalipun kita ikut madhab Syafi'i yang saat sendiri kita berkunut, tapi kalau berjamaah imamnya tidak kunut, kita tidak usah kunut. Karena mengikut imam lebih utama. Sekalipun kita bermadhab Hanafi dalam hal kunut tidak pakai kunut, kalau imamnya kunut kita kunut. Berarti siapapun kita mau kunut atau enggak, tetap kalau ikut imam kita tetap kunut karena ikut imam jauh lebih utama. Semoga bermanfaat ya. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jika kita mendengar ustadz ceramah melalui televisi, kalau dia berdoa, kita boleh aminkan gak? Jawabannya, ya boleh aja. Jangankan kita mendengar orang berdoa di TV atau di handphone. Ketika ada orang lain yang ngobrol sama kita, lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang isinya adalah doa, maka kita boleh bilang amin kan di depan matanya. Amin itu ibaratnya hanya kita ingin Allah memperkenankan kalimat itu. Kita hanya ingin Allah itu mengabulkan kalimat itu. Jadi jangan khawatir setiap kalimat dan doa, usahakan ada doa.
supaya diaminkan oleh orang lain dan diaminkan oleh kita. Sehat ya Bu, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki saat bersalaman. Terus kita bilang amin, gak apa-apa. Apalagi kalau melalui handphone yang disengajakan untuk berdoa. Itu cuma semacam harapan agar harapan dan doa serta kalimat-kalimat kita diijabah oleh Allah. Tidak ada masalah dan tetap dapat sunnahnya. Semoga bermanfaat ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bertahun-tahun aku pengen nanya ini. Ada orang yang menderita gangguan jiwa, fidyahnya dibayarkan, tapi dia nggak sholat, nggak puasa. Itu gimana? Oke, teman-teman, orang yang menderita gangguan jiwa atau hilangnya akal seperti pikun, atau maaf seperti gila, atau mentalnya nggak sempurna, atau akalnya udah nggak sempurna, berarti dia sudah tidak mukallaf. Jangan khawatir, ini orang tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Bahkan tak dibayarkan fidyahnya pun gak apa-apa. So tenang aja. Kalau teman-teman juga punya orang tua yang pikun di rumahnya, maka tidak sholat, tidak puasa, nggak usah dipaksa, nggak masalah. Karena orang yang terkena hukum Islam itu hanyalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang sempurna akalnya. So nggak usah khawatir ya, semoga sehat selalu di sana. Nah lalu di sini like, share video saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sehat selalu di sana sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.